Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sudah siap ya untuk belajarnya pada hari ini? Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini kan sedang dilakukan musyawarah untuk menentukan rencana peragaan tari ini misalnya ya kan. Kemudian ada yang akan memimpin musyawarahnya dan juga ada yang akan mencatat hasil musyawarahnya. Apakah anak ibu pernah melakukan kegiatan seperti gambar ini? Ya, ibu rasa pernah ya, karena kan seperti memilih ketua kelas ataupun struktur kelas itu kita kan harus melakukan musyawarah untuk menentukan hasilnya ya. Nah, jadi musyawarah itu adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud untuk mencapai mufakat. Nah, mufakat ini adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting nih, agar semua pihak yang terlibat itu merasakan keadilan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang penting di dalam musyawarah, yaitu nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, kemudian nilai menghargai pendapat orang lain, dan juga nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Adapun ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu sesuai dengan kepentingan bersama ya. Kemudian usul atau pendapat yang disampaikan itu mudah dipahami dan tidak memberatkan satu sama lain. Ciri yang selanjutnya yaitu dalam bermusyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan pembicaraan itu harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Jadi itu dia ciri-ciri dalam musyawarah untuk mufakat ya. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Nah, jadi prinsip-prinsip dan aturan musyawarah itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain, dan juga keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah juga antara lain sebagai berikut. Bisa dilihat ya panah arahnya. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Jadi harus hadir tepat waktu ya. Kemudian musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum itu adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Nah, setelah semua sudah hadir, maka ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan juga ada peserta musyawarah. Dan setelah itu, setiap peserta musyawarah berhak nih menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan setiap peserta musyawarah juga harus menghargai pendapat orang lain ya. Dan yang terakhir itu, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, kemudian tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi itu tata cara dan persyaratan musyawarah ya. Berikut ini cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Jadi kita kalau mau mengemukakan pendapat kita harus mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu barulah kita berbicara setelah dipersilakan ya. Karena kalau kita berbicara sebelum dipersilakan itu tidak sopan ya. Kemudian kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Dan kita juga harus bersikap sopan serta suara kita saat berbicara tersebut menggunakan suara yang cukup jelas.
Lanjut, adapun sikap dalam musyawarah itu yang pertama menghargai atau menghormati pendapat orang lain, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan tidak boleh mencela nih pendapat orang lain, serta tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ya, karena itu tidak sopan. Nah, anak-anak ibu, tahukah kamu sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Adapun tujuannya agar peragaan tari tersebut berhasil dengan baik di depan orang. Persiapan yang dilakukan itu yang pertama menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ini ada macam-macam. Ada bentuk tari tunggal, kemudian tari berpasangan, dan juga ada tari kelompok ya. Kemudian setelah itu kita memilih karya tari. Kita pilih nih. Misalnya kita mau tari tunggal itu kan cuma ada satu orang ya, atau tari berpasangan itu biasanya 2 orang, dan untuk tari kelompok itu biasanya 3 sampai 5 orang ya. Lanjut ke menentukan jumlah penari. Jadi jumlah penari itu disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang telah kita pilih. Jika karya tari yang telah dipilih itu berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Setelah itu memilih properti tari. Jadi properti tari ini perlu disiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa nih dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerakan tari. Setelah itu menentukan iringan tari. Saat ini, iringan tari bisa kita dapatkan dengan aneka bentuk rakaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapan iringan tari sejak awal dan digunakan selalu setiap kali latihan, sehingga akan menyesuaikan tarian dan juga musik lagu yang didengarkan ya. Dan terakhir itu adalah memilih busana tari. Dan setiap karya tari ini memerlukan busana yang berbeda ya, tidak sama satu sama lain. Jadi busana tari ini juga harus disesuaikan dengan tema tari. Oke anak-anak, lanjut ibu akan memberikan kalian tugas. Untuk tugasnya, sebutkan apa yang dimaksud dengan musyawarah, kemudian kalian tuliskan pengalaman musyawarah yang pernah terjadi di dalam keluargamu ya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.